Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan dalam suara gembala yang lalu, use it or lose it. Develop your gifts. Dan juga di dalam perjanjian lama, tercatat satu urapan yang sangat unik yang diberikan kepada Bezaliel dan Aholiab, yaitu untuk membuat perkakas-perkakas daripada kemah suci. Di dalam Keluaran 31 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaliel bin Uri bin Hur dari suku Yuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, pengetahuan, dan segala macam keahlian pekerjaan, untuk membuat berbagai desain. Ya, rupanya desain ini perlu urapan, saudaraku ya. Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Dan kita melihat di sini contoh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak punya tambang diamond, tetapi semua diamond itu harus diasah di Israel, harus dibentuk di Israel, saudara. Dan pedagang-pedagang besar di Amsterdam, di Brussels, Antwerpen, itu semuanya orang-orang Yahudi. Dan ternyata aneh sekali, ada urapan untuk keahlian. Di sini kita lihat bagaimana dia membuat tutup dada daripada imam besar dan sebagainya. Dan itu sungguh-sungguh ada. Bezaliel dan Aholiab. Dan saya berdoa soal bisa minta itu. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan jadi desainer pakaian yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya kenal ada seorang pelukis terkenal dari Bali, namanya Bapak Awiki. Menurut keterangan seorang sahabatnya, dulu ya sebelum dia ikut Tuhan, apa yang terjadi kalau dia menawarkan lukisan dari jarak jauh, maka pemilik yaitu yang menjual souvenir di pasar Kumbasari mengusir dia. Dia cuma mau jual 5.000. Tetapi saudaraku, dalam segala kesesakan Tuhan menjamah dia. Dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan sekarang lukisannya ya ada yang 500 juta, mungkin ada yang lebih, saudara. Ya, itulah Tuhan. Saya katakan dalam minggu yang lalu, karir yang daripada Tuhan itu bukan naik tangga pelan-pelan, bukan. Tetapi dengan elevator ataupun eskalator, saudara. Ya, itulah Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, tetapi daripada Tuhan. Dan urapan semacam itu bisa ada pada Anda. Yang Anda perlu minta adalah, minta saja. Barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah, yang akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sifat Tuhan. Pertama, saudaraku, dia sangat murah hati. Kalau engkau tahu, kalau engkau yang jahat, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus, kepada mereka yang meminta kepadanya. Hikmat itu adalah karunia, ya. Hikmat itu, pengertian itu karunia. Juga skill ternyata adalah karunia. Karunia dalam segala hal, termasuk bermain musik skillfully dan sebagainya. Saya mau beritahu Anda, Tuhan itu adalah the creator. Karena itu ketika saudara minta padanya, dia akan memberikan dengan limpahnya, dengan tidak membangkit-bangkit. Ada begitu banyak kesaksian tentang orang-orang mendadak punya ilmu yang luar biasa tanpa sekolah, saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah, tetapi namanya pemberian dengan anugerah Tuhan. Contoh saya ya, belum pernah sekolah Alkitab, saudara, bisa dipakai jadi penginjil lalu jadi gembala. Baru terakhir saya sekolah formal karena harus mendirikan sekolah tinggi teologi, tetapi that's God. Receive it because God is merciful and bountiful. God bless you, warga kerajaan. Ask and you shall be given. In Jesus' name, amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul How to Handle Success. Ya, How to Handle Success. Saya yakin saudara nggak seneng dengan judul ini ya. Maunya how to be successful gitu ya. Biasanya begitu saudara ya. Karena judul ini
seperti menyiratkan ada sesuatu yang salah dengan sukses, sehingga perlu dihandle dengan baik. Ya. Saudara, satu kali saya ketemu dengan seorang bapak, kami ngobrol-ngobrol biasa saja, lalu kemudian beliau katakan kepada saya, Pak, belakangan ini keluarga besar saya ini susah ngumpul dan banyak konflik katanya. Lalu kemudian saya tanya kepada dia, lah, kira-kira apa penyebabnya? Ya. Dan sambil senyum dia katakan, ya biasa, mereka ini kan sudah pada sukses. Orang kalau sudah sukses, bawa maunya sendiri, susah diajak kompromi, merasa diri paling benar, sehingga akibatnya konflik gak selesai-selesai, saudara. Waktu beliau mengatakan itu, saya cukup tersentak. Ya, saya cukup tersentak. Kenapa, saudara? Karena biasanya yang kita sebut sebagai masalah itu apa, saudara? Pasti kemiskinan, bukan? Kemiskinan itu masalah. Ya, pemerintah pun juga. Ya, salah satu ukuran keberhasilan dari pemerintah apakah berhasil mengentaskan kemiskinan selama kepemimpinannya berapa persen? Ya, kemiskinan itu bisa diturunkan. Ya, dan kita selalu berpikir sukses bukan masalah, tetapi bagi Tuhan tidak demikian, saudara. Ya, mari saya akan mengajak kita belajar dari 2 pasal di dalam kitab Ulangan, ya, pasal 6 dan pasal yang ke-8. Mari sama-sama kita pergi ke pasal yang ke-6 terlebih dahulu, saudara. Kita akan membaca ayat yang ke-10, ya. Mulai. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ya, kita berhenti sampai di situ dulu, saudara. Bangsa Israel sudah di penghujung, ya, hendak memasuki tanah perjanjian, saudara, ya. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada mereka, sebentar lagi hidup mereka akan berubah secara dramatis, secara drastis. Tidak seperti kehidupan nenek moyang mereka. Ya, dan perhatikan di sini, ya. Pertama, saudara, ya, mereka akan mendapat kota-kota, ya, kota-kota yang biasanya didirikan puluhan tahun, saudara. Tetapi mereka akan memperolehnya secara gratis, cuma-cuma. Dan kita semua tahu, saudara, ya, kota itu melambangkan apa sih? Ada infrastruktur di situ, ya. Ada bisnis di situ, ada kesempatan di situ, saudara. Jadi ini modal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada umatnya. Ayat yang ke-11, lanjut, saudara, ya. Bukan hanya kota, tapi juga rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, saudara, kita stop dulu di situ, ya. Perhatikan, ya, kota diberikan, lalu kemudian rumah, ya. Tadinya mereka harus ringkes-ringkes, ya, pasang, ringkes lagi, ya, kemah, ya, portable dari satu tempat ke tempat yang lain,
saudara, mereka harus lakukan itu setiap saat mereka bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tetapi perhatikan di sini, mereka akan memperoleh rumah yang permanen. Saudara, lagi-lagi plus isinya, dan mereka enggak perlu mengisi itu. Saudara, bukankah ini sebuah anugerah yang luar biasa? Ya, sumur-sumur juga demikian, tidak perlu digali. Ya, tidak perlu digali. Tuhan sediakan cuma-cuma. Lalu ditambah dengan kebun anggur dan kebun-kebun zaitun. Ya, saudara, ini bukan hanya cukup untuk dimakan, tetapi mereka juga akan memperoleh penghasilan dari situ, penghasilan yang tetap. Ini modal besar, saudara. Ya, sudah dikasih kota, lalu dikasih rumah, properti, semua isinya Tuhan sediakan, lalu kemudian ditambahkan dengan penghasilan. Jadi ada 3 unsur di situ, saudara, ya. Dan saya kira ini adalah simbol dari sukses. Ya. Apa yang mereka butuhkan untuk hidup dengan sejahtera, nyaman, bahkan dalam kelimpahan sudah ada di depan mata mereka, saudara. Nah, kira-kira ya, saudara, ya, saya minta saudara tebak ya. Kira-kira setelah ini Tuhan katakan apa kepada umatnya? Kalau kamu sudah terima semuanya itu, angkat kedua belah tanganmu, katakan haleluya. Begitu. Karena banyak di antara orang percaya yang berpikir ya tujuan Allah memanggil kita supaya kita bisa hidup sukses dalam pengertian material, secara fisikal, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, kita kembali dikejutkan di sini. Kenapa? Karena begitu Allah berbicara mengenai berkat-berkat besar yang akan mengubah kehidupan umatnya, maka kemudian disusul dengan peringatan, saudara. Nah, ini kan kaget, saudara, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saya mau tanya, kalau saudara katakan kepada anak saudara, hati-hati ya, jangan lari-lari ya, ubinnya licin. Kepada anak, kepada orang tua kita yang mungkin sudah mulai susah berjalan ya, waktu dia mau keluar mungkin ke depan ya rumah gitu ya, maka katakan juga hal yang sama, berhati-hatilah. Dan biasanya saudara, kata itu kita gunakan oleh karena ada bahaya yang mengintip, bahaya yang mengancam. Dan saya kira inilah yang Tuhan katakan kepada umatnya pada waktu itu, dan juga bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini, saudara. Ya, bukan karena makmur itu salah, tidak. Tetapi kelimpahan itu disertai tanggung jawab yang besar, saudara, ya. Nah, mari sama-sama kita akan belajar ya. Kali ini kita akan melihat cara yang salah mengelola sukses, kemakmuran, kelimpahan, dan cara yang benar. Saudara, kita mulai yang gak enak dulu. Supaya ujungnya nanti enak, saudara ya. Daripada kebalikan nanti saudara pulang malah grundel nanti. Oh, habis ke gereja malah tambah beban, ya opo ya saudara. Enggak begitu ya. Jadi kita mulai yang salah lebih dulu. Mari kita pindah ke pasal yang ke-8 sekarang. Pasal 8 ayat 12-13 ya. Apabila, bukan if tapi when di sini ya. Artinya bukan lagi spekulasi, tetapi ini sesuatu yang pasti. Apabila engkau sudah makan dan kenyang,
mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, semua bertambah, saudara. Ya, ini proses menuju sukses ini. Dan inilah yang diinginkan oleh hampir semua orang, ya bukan hampir, semua orang di muka bumi ini. Sampai-sampai ya tiap kali kita mengucapkan selamat ulang tahun atau apa saja, saudara, ya, ucapan untuk yang baru wisuda, sukses selalu, itu selalu ya muncul kata-kata itu, saudara, ya, karena sudah terpatri di alam bawah sadar kita. Dan perhatikan di sini, makan, rumah, harta bertambah banyak, semua ini berkat Tuhan, dan karena berkat Tuhan maka harus diterima, disyukuri dan sekaligus dinikmati, ya. Karena datang dari Tuhan itu selalu baik, saudara, ya. Tetapi ingat ini, sekali lagi, harta yang bertambah banyak, rumah yang baik yang kita diami, saudara, ya, makan kenyang, saudara, artinya tidak kekurangan lagi apapun, maka disitulah ya firman Tuhan mengingatkan kita itu disertai dengan tanggung jawab. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ya di Lukas pasal 12 itu, kalau kamu diberi banyak, kamu juga dituntut banyak. Kadang-kadang kita iri, saudara, ya. Ini kan memang ya manusiawi, ya. Kalau kita lihat hidup kita, saya sebagai hamba Tuhan gitu, ya, saya bandingkan dengan hamba Tuhan yang mobilnya anyar, rek, rumahnya baru, rek. Ya, kita semua sama, saudara, ya. Kita sering bandingkan dengan orang lain yang lebih diberkati daripada kita. Dan ya ini manusiawi lagi, saudara, mungkin kedagingan kita, ya, kita jadi iri. Nah ingat, saudara, ya, pada saat kita jadi iri karena berkat yang turun atas kehidupan orang lain, ingat ini, saudara, ya, bahwa orang yang diberkati tanggung jawabnya juga makin besar. Pencobaannya makin besar atau tidak, saudara? Pencobaannya juga makin besar, saudara. Itu sebabnya ulang kali, saya kira bukan hanya sekali saja, tetapi ulang kali firman Tuhan ingatkan bahwa kekayaan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Ayat yang ke-11, saudara, saya mundur ya ke belakang. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ini nasihat bukan sekali lagi, ya, tapi ulang-ulang kali. Tadi kita mulai dengan nyanyi lagu Ingat Kasihnya. Jangan lupa kebaikannya. Padahal saya mau nyanyi lagu itu tapi sudah diambil duluan. Rupanya kita satu hati. Ya, kita satu hati, dan saya percaya ini enggak ada yang kebetulan, ya. Kita memang sedang dibawa ke sana sama Tuhan ini, ya. Sedang dibawa ke sana. Nah, saudara, pertanyaannya, melupakan Tuhan itu artinya apa sih? Apa Tuhan itu tahu-tahu hilang dari memori kita? Enggak mungkin, saudara, ya, enggak mungkin itu. Lalu apa pengertiannya? Kalau pakai bahasa anak-anak muda, Allah itu dicuekin, digratisin, saudara. Ya, dan saudara, saya sangat sedih karena saya melihat ada anak-anak Tuhan yang awalnya mau usaha, ya kan, waktu mereka masih di level bawah, ya, minta hamba Tuhan, mendoakan, banyak pergumulan dan seterusnya, ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Begitu usahanya sudah mulai naik, merangkak naik, saudara, lalu apa yang terjadi? Tuhan dicuekin, Tuhan gak direken, saudara.
ya, lalu berpikir sendiri, menimbang sendiri, mengambil keputusan sendiri, bertindak sendiri, Tuhan tidak diikut sertakan lagi di dalam kehidupannya, saudara. Dan sangat mengejutkan, ya, sangat mengejutkan buat saya. Kenapa, saudara? Karena penyebab hal melupakan Tuhan itu bukan kesengsaraan, bukan penderitaan, tetapi justru kelimpahan material itu loh, saudara. Kelimpahan material itu sebabnya saya sepakat dengan D.L. Moody, ya, yang mengatakan begini, kita lebih mumpuni, ya, mumpuni itu lebih sanggup kalau dalam pertandingan itu, ya, saudara, menghadapi penderitaan. Kalau musuhnya penderitaan, saudara, asal itu tidak membunuh kita masih bangkit dan terus struggle dengan itu, saudara, terus berjuang. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan kemakmuran, saudara, seringkali kita kelepek-kelepek, kita kalah. Kenapa? Di ilmu dikatakan ini, saudara, penyebabnya, ya, karena dalam kemakmuran kita lupa Tuhan. Saya renungkan panjang lebar, dan saya kira perkataan D.L. Moody ini sangat benar. Jadi ada perbedaan perspektif di sini, ya. Bagi kita sukses itu tujuan. Dan seringkali, saudara, ya, kalau ini sudah dibawa ke gereja, kita berpikir sukses itu tanda perkenanan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan dengan hidup kita, Tuhan akan beri kelimpahan materi, saudara. Kita berpikir seperti itu, tetapi di pemandangan Tuhan justru berbeda. Lain dengan sudut pandang kita. Bagi Tuhan sukses itu, mohon maaf, saudara, ya, berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menggeser Allah dan menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang berbahaya, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan yang kepadanya kita selalu datang pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami pergumulan yang berat dalam hidup ini. Kemudian mulai ditinggalkan, mulai dicuekin, mulai digratisin, tidak lagi dilibatkan, dibiarkan di luar perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari kita cek hati kita masing-masing, ya, jangan tolah-toleh, saudara. Tolehlah ke dalam kehidupanmu, ya. Jangan lihat orang lain, tapi lihat dirimu, hatimu, ya. Lalu apa tandanya, Pak, kalau saya sudah mulai melupakan Tuhan? Gampang, saudara, ya, gampang banget. Kalau dulu selalu ada waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Sekarang, yo masih ada, Pak, tapi karena sibuk, Pak, tokoku kan rame. Banyak orang yang harus kuhubungi, ya waktunya jadi berkurang. Nah, hati-hati, saudara, ya. Kalau dulu kita baca firman Tuhan, kita betul-betul merasa ini berkat besar, jiwa kita dapat makanan rohani, lalu kemudian kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Kalau sekarang baca, ya pokoknya asal baca supaya enggak ngerasa bersalah. Hati-hati, saudara, hati-hati. Itu berarti kita sudah mulai berjarak dengan Tuhan.
Dan kalau itu diteruskan, saudara hati-hati ya, ini melupakan Tuhan itu ada konsekuensinya. Saudara perhatikan ya, di banyak tempat, saya kutip satu ayat, tidak ada di sini sudah, tapi bisa dicatat mungkin di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 ya. Orang Israel dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada Baal dan Asyera. Saudara, ini konsekuensinya. Ketika kita tinggalkan Tuhan, Yahweh, ya, Allah semesta alam, maka pasti kita akan hanyut dalam arus dunia ini. Artinya, saudara, kita tidak lagi hidup dalam kebenaran, tetapi kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pasti ada ilah yang lain yang kita sembah. Apakah itu kekayaan, apakah itu mamon, apakah itu kemasyuran, kenikmatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini saudara ya yang terjadi pada saat berkat datang, saudara, ya berkat datang, kelimpahan datang, kesejahteraan datang, lalu next step-nya itu adalah kita kemudian jadi sombong. Saya sudah beda sekarang dengan dulu. Dulu saya nggak punya mobil, sekarang mobil kok. Dulu rumahku elek, sekarang rumahku baik kok. Ya, ya. Dulu aku nggak dipandang orang, sekarang banyak orang datang kepadaku kok, minta tolong kok. Mereka bahkan hidupnya bergantung dengan aku kok. Ya, saudara, nah maka dilanjutkan. Saudara, kalau kita perhatikan ya, ayat yang ke-14 dan 17, jangan engkau tinggi hati. Nah ini gandengannya saudara ya, ini gandengannya. Berkat datang, orang jadi tinggi hati. Artinya fokusnya kemudian berubah. Waktu susah, fokusnya siapa saudara? Tuhan, kita cari Tuhan. Cari pertolongannya. Begitu sudah sukses, saudara, fokusnya beralih pada diri kita dan pencapaian kita, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, jadi ini yang terjadi ya, berkat datang, kita jadi tinggi hati, lalu kita lupakan Tuhan. Dan semuanya berawal dari sini saudara, dari hati kita ya. Ketika fokus kita berubah dari Allah kepada diri saudara. Nah itu sebabnya cara ngeceknya ya, cara ngecek hati kita, apakah kita sudah mulai ke arah sana atau tidak. Maka ada satu hal yang penting saudara, yang perlu kita perhatikan di sini ya. Ini banyak kali dibicarakan di dalam banyak buku yang pernah saya baca ya saudara, bahwa ketika seorang menjadi tinggi hati ya, biasanya, ini tandanya saudara, ini tandanya ya, kita biasanya susah untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena fokusnya pada diri, bukan lagi kepada Allah saudara ya. Ada satu kutipan yang saya suka dari Os Guinness ya, yang mengatakan begini, pemberontakan terhadap Allah tidak dimulai dengan kepalan tangan ateisme. Allah enggak ada gitu. Enggak, saudara. Tapi mulai dari mana? Dari hati yang puas diri, ya, fokusnya kembali kepada diri, dan yang tidak lagi berucap terima kasih kepada Tuhan. Ya. Ini saudara ya, syukur itu gandengannya kerendahan hati. Amin, saudara, amin. Amin. Syukur gak bisa berkembang di lahan kesombongan. Kalau orang sudah sombong, dia lupa Tuhan, dia nggak anggap Tuhan, yang dilihat hanya dirinya sendiri, dan dia merasa apa yang ada di tangannya itu atas usahanya, atas kekuatannya.
atas kemampuannya, bukan lagi Tuhan dan karyanya, saudara. Nah, ini cara yang salah. Dan yang sudah dipastikan kalau Tuhan sudah peringatkan itu di sini dengan sangat keras sekali, saudara. Kalau kita handle sukses dengan cara yang salah, sudah pasti itu akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita. Saya tadi mengawali ya dengan cerita seorang bapak tadi, saudara, saya kira itu jangan dipandang remeh. Karena sebenarnya masalahnya itu jelas. Makmur akan menimbulkan masalah-masalah dalam hidup kita. Kalau tidak dihandle dengan cara yang tepat. Nah, itu sebabnya mari sekarang kita akan melihat, saudara, ya, cepat saja cara yang benar menghandle kelimpahan dalam hidup kita. Ya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-10, saudara, ya. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, ya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, jadi bukan kelimpahan, tinggi hati, lalu lupa Tuhan, bukan, saudara, ya. Tetapi perhatikan ini, ya. Jadi berkat datang, ya. Lalu kemudian kita tetap hidup takut akan Tuhan, hati kita tetap terpaut kepada Tuhan dengan tidak meninggalkan peraturan, ketetapan, hukum-hukumnya. Saudara tetap mengasihi Tuhan sebagaimana sebelumnya, saudara, maka akhirnya karena fokus ini terus kita jaga, saudara, ya, bukan saya tetapi Tuhan, maka ujungnya, muaranya, saudara, tidak ada yang lain, pujian bagi Allah yang sesungguhnya telah menyediakan semuanya ini bagi saya. Dan kita tidak akan pernah mengatakan bukan ini semua karena aku, tidak. Tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Perhatikan, saudara, ya, cara firman Tuhan tadi diungkapkan buat kita itu, ya. Nah, ini memang ini khusus buat Israel, saudara, ya, yang memang ada perjanjian untuk perjanjian dari Allah bagi mereka, ya, untuk memberikan tanah perjanjian itu. Ini khusus, ya. Tapi kita bisa belajar sesuatu di sini. So, perhatikan, ya, kota-kota yang besar dan baik. Lalu dikasih keterangan, saudara, ya, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik, lalu ditambahi catatan di situ. Yang tidak kau isi. Sumur-sumur, apa keterangannya? Yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ini, saudara, saya kira kita tidak akan pernah salah kalau kita mengatakan dari awal kepada Israel, waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, hidup mereka akan berubah, mereka akan sejahtera, mereka akan mengalami kelimpahan. Tuhan ingatkan, semua yang kamu peroleh itu datang daripadaku. Oh, saudara, saya kira Tuhan mau ajar ini umatnya, ya, supaya tahu berterima kasih kepadanya. Karena sesungguhnya bukan tangan mereka yang membuat mereka hidup sedemikian baik, saudara. Nah, bagi kita, saudara, mungkin mengatakan, Pak, kalau saya ini kan, saya kan ngantor, Pak, tiap hari kerja. Keringat ini loh, Pak, bertetesan, bercucuran. Tulang pun dibanting, Pak. Artinya saya kerja sehingga saya punya fasilitas semuanya. Ini benar, saudara, ya, itu benar. Dan Tuhan memang, ya, Tuhan pada saat memberkati kita, Tuhan bekerja sama dengan kita.
Ya, saya suka sekali apa yang dikatakan Martin Luther, saudara ya. Ini dengan ini saya akan menutup firman Tuhan. Beliau katakan begini ya, Allah itu memakai usaha kita ya, pekerjaan kita yang kita kerjakan itu sebagai topeng di balik mana Dia memberkati kita, saudara. Ini jangan sampai salah loh ya. Coba saudara ya, kalau sudah katakan saya kan usaha Pak, ayo kalau Tuhan gak kasih kesehatan, gak kasih kekuatan, kita terbaring sakit, mau bikin apa saudara dengan hidup ini? Apa yang bisa kita hasilkan? Semua datang dari Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih kesempatan, saudara gak ketemu dengan partner bisnis yang tepat, malah ditipu habis-habisan loh saudara. Betul atau tidak saudara? Ya. Dan ada saja yang Tuhan kerjakan bagi kita yang seringkali mata manusiawi kita ini sulit untuk melihat. Kita pikir ya wes memang berkatku. Tidak saudara, tidak. Kita memang berusaha, tetapi sesungguhnya bayang-bayang tangan Allah itu menyertai hidup kita. Setiap kali kita melangkah, setiap kita berjalan, mengambil keputusan, ada Tuhan di situ. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dan terus berpaut kepada Dia, menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Dia, sebab oleh Dia kita semua menikmati semua berkat itu. Amin, saudara ya.